بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى أرواح الإمام المهاجر إلى الله وإلى رسوله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، ثم إلى أرواح الإمام المسلم الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي فعالي من جميع سادتنا البعلوي، ثم إلى روح الإمام المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأبو بن سالم، ثم إلى روح أحمد محمد الحبشي صاحب الشيخ وحب عبد الرحمن محمد الجوفي مولى أرشه، وحب يوسف بن عابد الحسن وحب عمر بن يوسف بن عابد الحسن، ثم إلى روح الإمام القطب بن أنفاس وعلم بن براس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراز، ثم إلى المؤلف كتاب الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ثم إلى الإمام إمامنا وذخرتنا المعلم سند الدرار الحبيب علي بن محمد الحبشي وتلميذه، ثم إلى صاحب الولاية صاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمام بوبر، ثم إلى أرواح جميع الصالحين في كل مكان وزمان، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. نوينا بقراءة الرسالة أدب سلوك المريد مثل ما نوى الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأسلافنا الصالحين بقراءته، ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي السلطان الواضح البرهان والمبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على ذات المحمدية والآل، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya yang tak terhingga, rahmat yang bahkan kita sendiri tidak pernah meminta untuk diberikan rahmat itu, diberikan anugerah itu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita segala-galanya, dari mulai fisik sampai dengan batiniah kita Allah berikan tanpa pernah kita meminta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewujudkan di alam dunia ini, khususnya di bulan Rabiul Awal, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang petunjuk untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah nabiku dan nabi kalian, Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada beliau, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan jalan mereka lah kita memahami bagaimana pemahaman dari Rasulullah SAW terhadap Al-Quran maupun terhadap sunnah-sunnah beliau. Dan hal itu terus diwariskan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, hingga sampai kepada kita pada saat ini. Dan pemahaman itu sudah teruji oleh waktu, bukan sesuatu yang baru timbul di zaman sekarang, di beberapa tahun yang lalu, namun jalan ini sudah ditempuh oleh mereka yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bimbingan Nabi Muhammad SAW
dan itu diwariskan dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada kita di zaman ini. Semoga kita semua tetap berada di dalam jalan tersebut dan selamat hingga akhir usia kita kelak, dan kita melanjutkan estafet warisan tersebut kepada orang-orang yang berada di zaman setelah kita, khususnya kepada anak keturunan kita kelak dan umat Nabi Muhammad pada umumnya. Di pertemuan yang lalu kita membahas kitab Risalah Adab Sulukul Murid, yang saya sendiri juga dulu kapan itu, sudah cukup lama ya. Di pertemuan kita yang lalu, kalau ada yang membawa catatannya itu, kita sudah membahas tentang bagaimana kita perlu untuk memperhatikan salat kita yang wajib yang 5 waktu, ya, dengan menyempurnakan berdirinya, dengan menyempurnakan bacaan-bacaan yang ada di dalam, dengan memperhatikan bagaimana khusyuknya kita di dalam sholat, dan tujuan dari ibadah itu sendiri. Kita perlu untuk memperhatikan bagaimana niat di dalam kita beribadah. Orang ada yang melaksanakan ibadah karena terpaksa, ya, karena dia masih dipaksa untuk melakukan ibadah. Ada orang yang sudah meningkat dari itu, namun dia masih mengharapkan pahala, ganjaran. Dan ada orang-orang yang melaksanakan ibadah karena kebutuhan, karena butuh dia sudah butuh untuk melaksanakan ibadah. Namun ada tingkat yang paling tinggi, yang lebih tinggi dari itu semua, yaitu orang yang mengetahui bahwa tujuan daripada dia beribadah adalah untuk membuktikan kehambaannya di hadapan Allah Sang Maha Pencipta, menundukkan dirinya di hadapan Allah yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan kepada dia segala macam yang dia punya sekarang, bahkan kemampuannya untuk beribadah, kesadarannya dia untuk beribadah, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sudah tidak lagi menganggap itu sebagai paksaan, dia sudah tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu untuk mendapatkan ganjaran. Bagaimana dia bisa mendapatkan ganjaran padahal modalnya juga dikasih? Dan dia juga sudah tidak menganggap itu lagi sebagai kebutuhan. Terus apa nggak butuh sholat? Bukan nggak butuh sholat, tapi dia beribadah untuk betul-betul membuktikan bahwa dirinya adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang patut untuk disembah. Maka dikatakan, jadikan hati kita merasakan sebelum sholat itu apa yang dirasakan? Keagungan zat yang kita berdiri di hadapan yang maha besar, yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan derajat itu yang dinamakan dengan derajat ihsan. Di dalam agama rukun itu ada 3. Yang kita kenal umumnya rukun hanya 2. Ada rukun iman yang 6, ada rukun Islam yang 5. Ada lagi sebetulnya rukun ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sallallahu alaihi wasallam. Beribadah seolah-olah di hadapan kita sedang melihat bahwa Allah sedang memperhatikan kita di dalam ibadah ini. Kalau belum bisa begitu, pahami fa innahu yaraka. Kalau kita belum bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan kita. Walaupun kita belum bisa melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi minimal hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah sedang memperhatikan kita, maka hadirkan
keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa menghadirkan? Belajar fikihnya dulu, belajar fikih fisiknya, apa syaratnya sholat, apa syaratnya wudhu. Bagaimana dia bisa menghadirkan Allah kalau dia tidak memperhatikan hal itu dulu? Fikih fisiknya diperhatikan, pelajari bagaimana syaratnya tadi, kemudian rukun-rukunnya toharoh. Perhatikan kalau sedang buang air kecil diperhatikan, bebersihnya diperhatikan, kemudian pakaian kita perhatikan, tempat sujudnya kita perhatikan, badan kita perhatikan, pakaian kita perhatikan, tempat sujudnya kita perhatikan, kemudian bagaimana cara menjalankan bersuci yang benar, wudhu yang benar. Kalau itu sudah diperhatikan, maka itu akan sangat membantu hati kita untuk menghadirkan keagungan Allah. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, bukan sekedar kalimat Allahu Akbar, tapi akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran itu hadir di dalam hati kita. Dan itu akan membantu kita untuk fokus di dalam sholat kita pada khususnya. Kita bicara sholat ini. Itu akan membantu kita ketika kita fokus di dalam sholat. Kalau sudah mulai mikirin masalah dagangan, urusin masalah kerjaan, urusin masalah nonton bola, urusin masalah yang lain muncul di dalam pikiran kita, dengan kita memperhatikan hal-hal sebelum tadi itu, maka itu akan membantu kita untuk mengalihkan pikiran kita dari urusan-urusan dunia, kembali menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Iya, karena Rasulullah SAW telah bersabda yang maknanya kurang lebih, ketika seorang hamba mendirikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghadapkan wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang hamba tadi. Wajah ini bukan Allah nanti dipikir punya mata, punya pipi, punya jidat, bukan. Tapi yang dikatakan sebagai wajahnya Allah itu adalah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang menghadap kepada Allah, Allah sedang menghadapkan rahmat dan ampunannya. Ketika kita mengharapkan Allah, maka kita sedang mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita menghadap kepada Allah, kita berpaling darinya, kita nggak akan dapatkan rahmat, kita nggak akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan kebalikan daripada itu. Kalau Allah, dikatakan di dalam riwayat itu, jika seorang hamba berpaling dari Allah, hilang fokusnya di dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika dia berpaling di sini yang dikatakan adalah berpaling fisiknya. Makanya ada orang tuh kadang-kadang kalau lagi sholat, dia ngelihatnya ke kanan, ke atas, orang lagi lewat dilihatin. Ini salah. Jangan dilakukan hal begitu. Karena itu yang ditegur oleh Rasulullah. Kalau seorang hamba sedang menghadap kepada Allah, kemudian dia berpaling dari Allah, dia memalingkan wajahnya, yang dia lihat orang-orang yang lain, keadaan di sekitarnya dia, kemudian Allah berfirman kepada orang itu, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai engkau, engkau memalingkan wajahmu dari kepada sesuatu yang lebih baik dariku, kata Allah. Allah mempertanyakan kepada orang itu, ada yang lebih baik dari Allah? Nggak ada yang lebih baik dari Allah. Dan kita memalingkan wajah kita dari sesuatu yang paling baik kepada sesuatu yang nggak baik. Ditegur sama Allah. Teguran ini sebetulnya rahmat. Kemudian orang itu ketika dia kembali, 2 kali dia lakukan itu, Allah masih tegur lagi. Wahai anak Adam, adakah engkau memalingkan dirimu kepada sesuatu yang lebih baik dariku? 2 kali begitu. Ketika 3 kali orang itu memalingkan wajahnya,
Ketika orang itu kembali memalingkan wajahnya, kemudian Allah memalingkan wajahnya daripada orang itu. Lepas dia dari eh, pandangan rahmat dan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau urusan memalingkan fisik aja itu sudah sebegitunya, maka bagaimana kalau kita berpaling dengan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki kesadaran fisik maupun hati kita untuk bisa menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang paling baik yang dapat kita lakukan, walaupun kita masih sulit untuk melakukan itu. Tapi jangan pernah lepas untuk belajar memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah, Beb. Iya memang susah. Namanya susah bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Karena dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, al-ajru ala gadril masyaggah. Ganjaran itu akan bergantung dengan kadar kesulitannya. Kalau itu kita rasa sulit, maka pahami bahwa ganjaran di belakangnya itu sangat besar. Kalau kita dikasih kerjaan, ini digajinya sekian. Tapi kalau ente kerjakan lebih bagus, nanti gajinya lebih banyak lagi. Kira-kira kita berlomba-lomba nggak? Akan mengeluh nggak kita terhadap kerjaan yang banyak, kerjaan yang susah? Enggak. Kenapa? Karena gajinya besar. Begitu juga ketika kita berusaha di dalam agama kita untuk memperbaiki kualitas agama kita. Susah, susah. Bisa dilakukan, insya Allah bisa. Karena banyak orang yang sudah berhasil melewati hal itu. Tinggal kita minta sama Allah, semoga Allah memperbaiki kualitas ibadah kita dan kita berusaha dengan menerapkannya dengan keadaan fisik kita. Ikhtiarnya juga dijalankan. Nanti insya Allah dengan keyakinan begitu, maka kita akan mendapatkan keadaan yang lebih baik. Kemudian kita lanjutkan. Faslun, fasal yang baru. Dikatakan wahdar ayyuhal murid. Berhati-hatilah, perhatikan masalah ini wahai orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Kenapa sholat Jumat itu penting untuk kita perhatikan? Karena dia adalah hari rayanya orang Muslim. Bagian dari syiarnya Islam yang dilakukan setiap pekan. Hikmahnya sih mungkin sangat banyak. Tapi kita nggak akan memperpanjang tentang masalah hikmah itu. Tapi setidaknya kita pahami bahwa ini adalah bagian dari syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ terlihat bagaimana persatuannya umat muslim. Di situ diajarkan ada khutbah yang perlu untuk kita perhatikan, bukan kita sekedar duduk-duduk di luar, bukan sekedar ngerokok juga di luar, tergiliran udah sholat baru pada masuk. Ini banyak terjadi. Jangan seperti itu. Perhatikan baik-baik. Minimal itu sebelum khotib naik mimbar, kita sudah berada di situ. Kalau orang-orang dulu datang ke sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumatnya mungkin di waktu malam. Sudah berebut mereka sebelum subuh sudah sampai ke masjid. Menghabiskan waktunya di masjid untuk supaya mendapatkan pahala yang terbesar. Jangan tinggalkan sholat Jumat. Sekarang ini banyak, apalagi di perkantoran-perkantoran. Saya sendiri pernah mengalami bagaimana
ketika orang setengah 12 sudah mulai repot untuk keluar wudhu, ganti sendal, nyari masjid, sebagian dengan santainya. Dia main komputernya, dia ngerokok, dia ini, dia itu. Kita pulang dia masih dalam keadaan begitu. Nggak kemana-mana. Orang kalau sudah meremehkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meremehkan syiar daripada Islam, maka dipertanyakan sebetulnya bagaimana kondisi keimanannya dia. Kita nggak boleh menuduh. Kita nggak akan menuduh dia ini begini begitu, oh ini orang buruk. Kalau itu terjadi sama diri kita, kita tuduh diri kita bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Diri kita sedang melakukan sesuatu yang buruk. Dan pelajaran-pelajaran ini bukan untuk kita menuduh orang, tapi kita cerminkan ini kepada diri kita. Kalau itu kita lihat, yang kita baca di dalam kitab adalah sesuatu yang buruk, maka kita larikan kepada diri kita, kita hadapkan kepada diri kita. Jangan sampai kita melakukan keburukan ini. Jangan sampai kita, anak keluarga kita, cucu kita, saudara-saudara kita, orang tua kita melakukan keburukan-keburukan itu. Ini kita contohkan supaya kita punya gambaran. Tapi jangan pernah menuduh orang itu adalah orang-orang yang buruk. Akhirannya pasti akan buruk. Enggak. Allah berhak kasih dia hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah karena dia umat daripada Nabi Muhammad SAW. Allah rubah keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik. Dan kita juga kita minta sama Allah supaya Allah menjaga hidayah yang ada di dalam hati kita dan Allah menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam. Hati-hati dari meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat jamaah. Kalau belum bisa hadir jamaah di masjid sesuai dengan tepat pada waktunya, maka minimal jangan ditinggalkan sholat berjamaah walaupun belum tepat pada waktunya. Cari teman. Nanti kalau kita ketinggalan jamaah, kita sendirian. Orang-orang sholat, kita lagi di toilet. Selesai kita dari toilet, orang-orang udah pada selesai sholat. Kita mau sholat, panggil satu orang, ajak satu orang, temenin saya sholat. Temenin. Loh, emang boleh? Saya udah sholat. Nggak apa-apa, emang mau sholat lagi nggak boleh? Boleh. Justru memang begitu dianjurkan. Ya. Cuman masalahnya dapetin teman yang mau begitu, ada apa enggak gitu. Padahal itu sesuatu yang lumrah untuk dilakukan. Cuman mungkin di lingkungan umum, hal itu jarang ketemu. Tapi boleh, temenin saya sholat. Ya khair. Niatnya apa? Yang ngikut lagi, itu niatnya godok sholat. Mengkodok sholat. Saya nggak pernah ninggalin kok. Ya kalau nggak pernah ninggalin nggak apa-apa. Mungkin ada kualitasnya yang kurang. Yang dulu kita pernah sholat sendiri, dengan kita mengkodok sholat itu, dengan berjamaah, siapa tahu Allah kasih ganjaran yang lebih besar. Jangan tinggalkan sholat Jumat dan berjamaah. Karena meninggalkan hal itu termasuk kebiasaan dari sekelompok orang yang melakukan hal yang sia-sia dan sifat dari orang-orang yang jahalat, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang nggak mengerti tentang keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidhu 'ala rawatib, dan jagalah salat-salat sunnah rawatib. Rawatib itu apa aja? Fajar, gabliyah fajar 2 rakaat. Salat sunnah sebelum dan sesudah zuhur 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib. Habis maghrib minimal itu yang rawatib 2 rakaat. Sama ba'diyah isya 2 rakaat. Yang rawatib. Beda yang nawafil. Maksudnya yang nawafilnya sunnahnya itu sebelum rawatib itu nggak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Nawafil kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak dilakukan. Yang nawafilnya itu sebelum zuhur itu 4 rakaat. Boleh 2 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi
yang bagusnya 4 rakaat 1 kali salam. Ya. Ba'diyah duhur begitu juga. Subuh, qabliyah fajar, kalau sudah sholat sunnah qabliyah fajar, jangan melakukan sholat yang lain lagi. Hukumnya makruh. Ini kita nggak tahu. Kadang-kadang orang datang pengen banyak-banyakin sholat sebelum subuh. Boleh. Tapi kalau mau sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah aja. Masuk masjid, sholat sunnah. Eh, masuk masjid, wudhu, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah yang lain. Entah kalau lihat udah tinggal 2 menit. Baru sholat sunnah fajar. Kalau orang-orang dulu datang sudah adzan, datang ke masjid, qabliyah subuh, tahiyatul masjid mungkin, kemudian qabliyah fajar itu, qabliyah subuh, setelah itu mereka duduk dengan wiridnya untuk menunggu waktu fajar. Waktu sholat subuh. Duduk, bukan memperbanyak sholat, bukan. Duduk memperbanyak zikir. Duduk memperbanyak zikir. Dan sholat fajar itu baiknya apa namanya? Waktunya agak panjang. Waktunya agak panjang. Di sini udah bagus, 20-25 menit habis azan baru sholat. Bagus. Kalau sholat sunnahnya kalau sholatnya maghrib habis azan sunnahnya langsung sholat. Nggak ada sunnahnya sebetulnya qabliyah maghrib, nggak ada. Yang ada kalau orang masuk masjid tetap diwajibkan, bukan tetap diwajibkan, tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ya. Tapi qabliyah maghrib ada nggak? Nggak ada qabliyah maghrib. Nggak ada qabliyah maghrib. Makanya kalau subuh diperpanjang antara adzan sama sholat, tapi kalau untuk maghrib itu diperpendek. Di beberapa tempat masih diterapkan itu. Adzan langsung sholat. Orang udah tahu nih, kalau maghrib itu adzan langsung sholat. Jadi mereka datang ke masjid sebelum adzan. Atau adzan langsung datang ke masjid. Karena waktunya nggak lama. Jaga sholat sunnah rawatib yang disyariatkan sebelum dan sesudah sholat fardu. Maka dan juga wawadih ala salatul witr. Wadduha kerjakan juga sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir dipakai, jalani. Biar kata cuma 3 rakaat. 3 rakaatnya 2 kali salam, 1 kali salam. Boleh mana-mana. Cuman ada hadisnya Rasulullah SAW dikatakan sholatul lail masna masna. Kalau sholat malam itu 2-2. Nggak ada sholat malam itu 4-4. Nggak ada riwayatnya. Kalau siang boleh. Kalau siang ada riwayatnya 4 atau 2-2. Tapi kalau sholatul lail masna masna, 2-2. Makanya kebanyakan masyhur daripada ulama itu kalau sholat malam itu 2-2-2-2. Tapi kan witir, Beb. Witir itu ganjil. Iya kalau 3. Makanya 2-1. Nggak boleh, harusnya 3. Coba kalau witirnya 5. Apakah ente sholat 5 rakaat sekalian? Enggak tuh. Tetap mungkin 3-2. Itu 2. Enggak ganjil. Kalau sholat malamnya 7. Berapa? Mau 3 sama 4? Enggak juga. Paling 3-2-2. Kalau 3 sama 4, 4-nya sendiri genap. Nah, jadi itu nggak bisa jadi alasan. Ya. Kerjakan selalu sholat witir. Yang genapnya bagaimana? Minal witir. Sholatnya disebutkan minal witir. Bagian dari yang ganjil. Walaupun dia jumlahnya genap. Kerjakan selalu sholat witir. Duha. Duha juga jangan ditinggalkan. Dan menghidupkan waktu antara maghrib bainal isya'in, antara 2 isya. Maksudnya ini maghrib dengan isya, sholat malam.
ya, di waktu malam, awal malam. Hidupkan waktu antara dua isya. Orang-orang dulu menjadikan waktu itu sebagai waktu untuk mereka membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan waktu-waktu itu. Jangan sekedar ngurusi dunia. Ya. Ada yang buka pelajaran di waktu itu, di waktu antara maghrib sama isya. Buka kitab. Ada yang membaca, menjadikan wiritannya itu Al-Quran. Ada yang menjadikan wiritannya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang bisa kita hidupkan, pokoknya kita hidupkan di waktu-waktu itu. Ya. Dan wa kun syadidal hirsi ala amarati ma ba'da salati subuh ila tulu. Jadilah orang yang sangat ingin memakmurkan waktu sesudah salat subuh hingga terbitnya matahari. Ini kayak begini nih, habis subuh sampai nanti syuruk. Hidupkan dengan apa? Macam-macam boleh. Baca wiridnya. Kemarin kita sudah pernah membahas siapa orang nggak punya wirid, nggak punya kebiasaan untuk berzikir kepada Allah, kalkirit, seperti seekor monyet. Nggak ada, hidupnya cuma makan, tidur, kerja, seks, selesai. Kapan mau ibadah? Kapan mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi orang yang ingin memakmurkan waktu sesudah sholat subuh sampai tulu, sampai syuruk, dan sesudah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Kalau orang-orang dulu ada majelis namanya majelis roha, majelis yang ringan. Biasanya kalau di waktu sore itu baca kitab, tapi lebih ringan, bukan kayak pelajaran-pelajaran yang perlu pemahaman dalam sekali begitu-gitu, enggak. Ya, majelisnya roha. Biasanya dibacakan tentang kalamnya salaf, tentang hadis dari Rasulullah SAW, kisah-kisahnya Rasulullah, kisah-kisahnya sahabat, dan lain sebagainya. Pada dua waktu yang mulia ini dicurahkan di dalamnya, antara subuh sampai tulu dan antara asar sampai maghrib, itu pada dua waktu itu dicurahkan di dalamnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapkan dirinya. Bukan harus berada di masjid, bukan sekedar itu toh maksudnya ya. Tapi menghadapkan dirinya itu ya fisiknya, ya hatinya juga. Ada orang mana utama? Kalau bisa kedua-duanya itu lebih bagus. Paling utamanya itu, hadapkan wajah fisik kita dan wajah batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya ini bagus. Kalau nggak bisa, mana yang lebih bagus? Hatinya yang menghadap kepada Allah, walaupun dia sibuk dengan pekerjaan dunia. Wajah fisiknya tidak menghadap kepada Allah, tapi wajah hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pekerjaannya dia menghadapkan dirinya kepada Allah, dengan perdagangannya dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Yang jadi supir, dengan nyupirnya dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang cukup utama, ya. Dengan keadaan kita seperti sekarang ini, ada yang sibuk di pasar, ada yang sibuk di kantor, ada yang sibuk di jalan, ada yang sibuk di mana-mana. Minimal kita wajahkan hati kita itu, batiniah kita itu untuk menghadap kepada Allah di waktu-waktu seperti ini, pada khususnya, ya. Wa fi amalati ma ba'da salati subuh, dan memakmurkan waktu setelah salat subuh merupakan sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki-rezeki jasmania, ya, rezeki-rezeki fisik. Sedangkan setelah sholat asar merupakan sebab terkuat untuk menarik rezeki ruhaniyah.
dan itu sudah diuji perkataan daripada Rasulullah SAW, anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW tentang kedua hal ini sudah diuji oleh orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengenal Allah, yang telah mengenal Allah dengan hakikat pengenalan yang disebut sebagai orang-orang arifin. Orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, wa fil hadis innal ladzina yaqudu fi musallatu yadhkurullaha ba'da salati subuh asra'u fi tahsilir rizq min alladhi yadribu fil afaq. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang duduk di tempat dia sholat, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia sholat subuh, itu lebih cepat mendapatkan rezeki daripada mereka yang mencarinya di seluruh penjuru bumi. Percaya nggak? Orang-orang yang arif billah, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tuh ada dua kedudukan manusia. Ada orang yang harus mencari rezekinya dengan berbuat, dengan mendatangkan sebab. Ada orang-orang yang tanpa mendatangkan sebab Allah kasihkan rezeki. Dua kondisi ini itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf kisahnya tentang Imam Malik sama Imam Syafi'i, ya. Ketika Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Mau ente berbuat, enggak ente berbuat, pasti datang sama ente. Imam Syafi'i bilang harus mendatangkan sebab. Dua keadaan yang berbeda nih antara guru dengan murid. Imam Syafi'i bilang harus mendatangkan sebab. Dia membuktikan. Kemudian Imam Syafi'i keluar, dia bekerja, dapat anggur atau kurma itu. Kemudian dia kembali kepada Imam Malik, dibilang, ini buktinya. Dia bekerja, mendatangkan sebab, kemudian rezekinya Allah dijemput. Terus kata Imam Malik, dicoel satu buahnya, dia makan. Ini buktinya bahwa tanpa saya bekerja pun rezeki itu datang kepada saya. Karena rezeki itu yang sampai ke mulutmu, bukan sekedar yang dibawa. Dua keadaan ini ditentukannya oleh Allah. Dua keadaan itu ditentukan oleh Allah dan itu bergantung kepada kadar keyakinan. Kadar keyakinan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita belum punya keyakinan, kita belum punya ketakwaan kepada Allah, jangan beralasan. Kemudian ya sudah, saya di rumah aja. Ntar juga rezeki kalau sudah Allah tentukan akan datang. Ini sampai sore nggak datang, lapar, dia tinggalkan ibadah. Di mana keyakinannya? Di mana ketakwaannya? Nggak ada. Jadi jangan memaksakan diri kita pada keadaan yang kita belum mampu. Ya, kita masih banyak terikat dengan sebab-sebab. Tapi yang penting adalah sebab-sebab yang kita timbulkan itu adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Bukti bahwa kita ini seorang hamba yang masih mengharapkan sesuatu, menimbulkan sebab-sebab untuk mendapatkannya rezeki itu tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa Nabi menyebutkan begini? Karena orang-orang begini keyakinan dan ketakwaannya itu sudah all kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini dengan dia menjalankan hal-hal seperti ini, kemudian dia akan mendapatkan rezeki daripada mereka, lebih mudah daripada mereka yang mencarinya di seluruh penjuru bumi. Gak usah jauh-jauh, kita buktikan di zaman Nabi. Kita buktikan di zaman orang-orang tua kita dulu. Saya punya kakek, itu pergi ke pasar, anaknya 9. Anaknya 9. Pergi ke pasar, paling
kalau udah selesai urusan di rumah semua, jam 8, setengah 9, buka. Sebelum buka dia masih punya wiritan gitu. Ntar pas buka, baca Qur'annya segala macam, buka paling kira-kira misalnya setengah 9, jam 9 misalnya begitu. Nanti udah mau zuhur, tutup tokonya. Tutup tokonya, dia pergi ke masjid. Pulang dari masjid bukan balik ke toko, baliknya ke rumah. Makan siang, tidur sebentar, balik lagi. Buka lagi jam berapa? Ntar udah mau asar, tutup lagi. Pulang asar, udah nggak buka toko lagi. Balik ke rumah. Tapi hidup nggak anak-anak? Hidup. Zamannya itu zaman susah. Zaman peperangan kok. Tapi mereka bisa hidup. Bisa hidup. Punya rumah. Punya rumah. Anaknya banyak. Banyak anak. Kok bisa? Padahal kita udah kerja, ontang-panting segala macam. Rezeki kita ini ya begini-begini aja. Anak cuma sedikit, rumah masih nyicil, ibadah begitu-begitu aja. Ya kita bisa menilai keadaan kita, keyakinan dan ketakwaan kita dibandingkan orang sebelum kita beberapa generasi udah jauh beda. Jangan lagi dibandingkan dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka eh, dengan hal-hal seperti ini eh, kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kepada kita pemahaman tentang bagaimana kedudukan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta dan kita mengikuti eh, apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan kita mengikuti hal tersebut berdasarkan sumber yang bisa kita pertanggungjawabkan jalannya orang-orang yang mereka memiliki jalur sampai kepada Rasulullah SAW. Ini orang-orang sekarang kebanyakan ngambilnya cuman ini hal ini nggak ada. Kita kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ini orang yang ngomong begini, ini orang ini sedang berbohong. Perkataannya benar, tapi salah menerapkan. Emang dia dapat Al-Quran dan Sunnah dari mana? Pasti dari jalur guru. Terus menyalahkan orang yang punya guru, yang sampai tersambung kepada Rasulullah. Kemudian dia bilang itu salah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnahnya dia dapat dari mana? Ya, dari gurunya juga. Ya. Dan hal-hal seperti itu yang perlu kita uji adalah bagaimana mereka melewati zaman. Yang kita jalankan itu orang-orang yang sudah mendapatkan jalur ini daripada Rasulullah dan itu dijalankan sampai sekarang. Nggak hilang. Nggak hilang. Berapa kali Indonesia ini dijajah sama penjajah? Berapa kali? Berapa kali? 350 tahun tuh berapa lama? Berapa kali? Mulai dari zaman Portugis kan gitu ya. Kemudian Belanda, kemudian Jepang. Ada Inggris nggak kita dijajah Inggris? Ada juga ya. Terakhir Belanda. Kok kita nggak maju kayak itu ya? Nggak kayak negara-negara Commonwealth gitu ya. Kalau kita dijajah Inggris. Berapa lama kita dijajah sama orang-orang seperti itu? Dan apakah keislaman hilang dari bumi Indonesia? Enggak. Bandingkan dengan yang lain-lain. Spanyol kurang gede apa dulu Islam di sana? Di Andalus itu. Ada apa? Granada. Yang di Alhambra. Alhambra. Bukti Islam itu dulu besar di sana. Sekarang bagaimana keadaannya? Hilang. Di tempat-tempat lain yang sudah dijajah kemudian hilang. Tapi apa yang kita ikuti sekarang ini dari dulu sampai sekarang zaman ini ya begini-begini. Kuat ya? Wah. Kenapa? Karena ikatan antara kita dengan Rasulullah terikat antara murid sama guru, murid sama guru, murid sama guru, murid sama guru sampai kepada sahabat dan keluarga Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah SAW. As-sanadu minad din. Sanad
tali keilmuan itu adalah bagian dari agama. Kalau mau memperkuat agama, kuatkan sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Kita bicara tentang eh, kitabnya Habib Abdullah Haddad 400 sekian tahun yang lalu. Punya nggak kita tali yang terhubung sampai kepada mereka? Punya kita. Kita bicara sahihnya Imam Bukhari. Punya nggak kita ikatannya sampai situ? Punya. Kita bicara tentang arba'innya Imam Nawawi. Punya nggak kita? Punya kita. Bukan cuma sampai situ, sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan Habib Ali Jufri itu pernah cerita tentang masalah buntut imamahnya dia. Buntut imamah yang dipakai, yang kata orang itu buat apaan pakai udeng-udeng gitu. Sebagian mengatakan begitu. Tapi itu imamah yang ada di kepalanya, itu punya sanad sampai kepada Rasulullah. Yang dulu Rasulullah memakaikan kepada anaknya, dipakaikan kepada anaknya, dipakaikan lagi kepada anak, terus sampai kepada beliau. Punya sanadnya, punya sanad. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Dan itu sudah teruji dari waktu ke waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam jalan agama ini untuk kita bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ini, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pemahaman kita, Allah bukakan hati kita, Allah jadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang tabah dalam berusaha menjalani proses untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kepada kita pahala ganjaran atas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang kita usahakan, dan kita berhusnudzon billah kepada Allah, kita berhusnudzon berprasangka baik kepada Allah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan hal tersebut dan menjadikan prasangka kita lebih baik dari apa yang kita persangkakan dari kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Perihal itu saya kira yang ingin ditanamkan oleh yang mengatakan hal itu adalah supaya kita bisa melatih hati kita ini, jangan sampai ibadah kita ini terganggu dengan urusan-urusan riya. Ya. Kalau memang tujuannya seperti itu, bagus, bagus sekali. Sholat sunnah di rumah aja. Ada apa mau sholat sunnah di masjid? Ya sebetulnya pun kalau di masjid nggak ada apa-apa juga, nggak ada masalah. Tuh, kita sholat tarawih ya juga rame-rame kan. Gitu ya. Emang itu sendiri sih. Gabliyah, gabliyah maghrib misalnya, kan di sini banyak orang melakukan gabliyah maghrib. Boleh nggak kita melakukan gabliyahnya di masjid? Boleh, boleh. Gabliyah isya, gabliyah asar, gabliyah duhur, boleh nggak? Boleh, boleh. Tidak dilarang. Nah, kalau yang tadi dikatakan oleh sang ustadz tadi itu mungkin ingin memperbaiki kondisi hati, supaya enggak terkena dengan urusan-urusan ria. Maka hal itu ya nggak apa-apa. Mungkin setiap orang itu punya metodenya sendiri untuk mendidik. Ya. Kita nggak bisa salahin satu dengan yang lainnya kalau dalam hal metode nggak bisa disalahkan. Tinggal sebetulnya dia melihat itu kan menyesuaikan dengan kondisi dari si murid begitu ya. Cuman guru yang baik itu memang harusnya dia murabbi, seorang yang mendidik seseorang untuk mendekat kepada Allah, itu dia harus ngerti kondisi dari siapa orang yang dia didik, dan dia juga harus mengerti tentang tabiat,
dari orang itu. Dan dia juga mengerti tentang tingkatan-tingkatan manusia. Jadi, oh si fulan ini beda nih sifatnya. Dia pola didiknya begini. Kalau yang itu, padahal ini sama-sama murid, boleh jadi beda-beda. Ya. Kayak Imam Syafi'i itu menghukumi dua orang yang berbeda dengan keadaannya yang sama, orangnya berbeda, hukumnya diterapkannya berbeda. Kok bisa begitu? Karena dia mengenal kondisi si A, dia kenal kondisi si B, mana yang bisa jalan yang mendekatkan dia lebih dekat kepada, lebih cepat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu butuh kebijaksanaan. Nah, ini sekarang yang masalah adalah si gurunya yang ngerti. Kadang-kadang muridnya ini menilai guru. Wah, ini si fulan begitu. Wah, si fulan begitu. Padahal kitanya belum ngerti. Kita belum sampai pada kedudukan itu, tapi kita sudah banyak menghukumi mereka. Ya. Assalamualaikum. Kedua hal ini dijalankan. Yang pertama dilatih itu sebetulnya hati harusnya. Tapi kalau misalnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu mengatakan zikir itu dua hal ini, bil lisan dan dengan hati. Yang paling bagus kedua-duanya. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, pikiran kita sadar bahwa kita sedang mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dan hati kita hadir, menghadirkan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum bisa menghadirkan hati kita, kita hadirkan lisan kita dan kesadaran kita dulu. Kalau kita belum bisa menghadirkan kesadaran kita juga, jangan pernah meninggalkan zikir dengan lisan. Karena itu juga bagian dari zikir. Kok susah? Ya susah. Nggak ada yang bilang ini gampang. Tapi bukan berarti ini juga nggak bisa dilakukan. Seperti tadi saya katakan. Emang harus dilatih. Kita nggak bisa eh, naik motor. Ya latihan naik motor. Susah, Beb. Ini harus digas, rem, ganti gigi. Sekarang udah nggak ada. Dulu kan masih motor kopling ya. Ini harus lepas pelan-pelan, kalau mau ini kakinya begini, remnya begini, kalau udah rem, kalau mau belok kanan kiri harus nyalain sen segala macam. Susah, susah di awal. Ketika dia sudah berusaha terus menerus untuk menjalankan itu, akhirnya kita bawa motor udah nggak usah pakai mikir lagi. Kita tahu ini langsung nyalain, ketika kondisi A, B, C, kesadaran itu sudah hadir sendiri. Nah, begitu juga ketika kita latihan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa. Kita lisan kita yang penting ucapkan kalimat, misalnya tadi takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirkan apa namanya, lisan kita ucapkannya Allahu Akbar. Bagus kan? Bagus. Daripada kita caci maki orang, daripada kita ngegibahin orang. Mendingan lisan kita ini kita basahi dengan kalimat-kalimat yang baik. Setelah itu, ini saya ngucapi begini terus. Terus kesadaran saya mana? Ini pasti akan meningkat kondisinya seseorang. Nah, ntar dia mulai mikir. Ketika kita sering hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itu kita paham tentang maknanya akbarnya Allah, kebesarannya Allah itu di mana, keagungannya Allah itu bagaimana. Muncul ilmu-ilmu yang baru yang kita terima dan itu menggugah kesadaran kita sehingga nanti kondisi kita berubah. Ketika kita lisan kita bertakbir misalnya, kesadaran kebesaran Allah, keagungan Allah itu hadir, baru kita mulai merasakan di dalam hati kita. Subhanallah. Allah begini, Allah begitu, Allah begini. Sehingga ketika akan ada saatnya insya Allah. Ketika kita lisan kita berkata, kesadaran kita hadir, hati kita itu dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar aja terus. Istiqomah dalam belajar. Itulah istiqomah. Ada orang, saya nggak bisa masih belang-belentong, masih bolong-bolong zikirnya. Tapi ente terus berusaha, saya terus berusaha.
Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Nyesal dia dengan lupanya, tapi dia terus mencoba. Kapan saya bisa istiqomah berzikir? Saat itu dia sedang istiqomah sebetulnya. Istiqomah dalam usaha dia untuk istiqomah. Ya sudah, itulah istiqomah. Jangan pernah meninggalkan. Ya kita berusaha juga untuk memperbaiki keadaan kita. Istiqomah kita perbaiki keadaan kita. Ya sudah itulah istiqomah. Dengan istiqomahnya kita memperbaiki, insya Allah Allah kasihkan sesuatu yang lebih dan Allah. Ini kita luruskan dulu. Kita luruskan dulu. Ini saya minta kejujurannya. Bapak itu ketika turbulensi di udara atau ketika ombak besar, itu takut sama Allah atau takut sama mati? Jujur, jujur Mas. Nah, takutnya sama apa? Inginnya pasti selamat. Takutnya sama apa? Sama matinya. Tuh, takut sama Allah. Jujurnya kita tuh takut sama matinya. Jadi sebetulnya nggak perlu kondisi seperti itu untuk takut menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah ditimpa musibah, ditimpa musibah yang kemudian kecil aja, tapi kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Mulai dari yang kecil-kecil, Pak. Kita jatuh dari sepeda misalnya, jatuh dari sepeda. Kita paham bahwa ini adalah ujian dari Allah. Karena apa? Mungkin teguran dari Allah atas kekurangan kita. Mungkin kitanya yang kurang hati-hati. Lepaskan rasa itu. Kita pasrah sudah sama Allah. Oh iya, saya salah. Saya akan perbaiki ini ke depan. Apa yang sudah terjadi saya terima. Gak usah ngeluh walau. Gak usah. Terima aja. Kita kehilangan uang misalnya. Investasi, gagal investasi. Ada di hati kita tuh kalau kita bertakwa sama Allah, itu nggak akan mengganggu keadaan kita sama Allah. Harusnya. Latih dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung naik pesawat. Satu, tiketnya mahal. Dua, risikonya gede. Kalau sampai turbulensi mati beneran kita mati. Belajar dari hal-hal yang kecil. Timbulkan kesadaran itu. Bahwa ketika kita sedang ditimpa sesuatu, kita dapetin senang, dapat rezeki yang gede, atau kita dapat susah, lagi sehat atau lagi sakit, lagi lapang atau lagi sempit. Keadaan-keadaan itu luangkan waktu sebentar untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Luangkan aja waktu dulu sedikit. Ini saya dikasih rezeki yang besar. Jangan langsung ayo kita jalan-jalan, ayo kita makan. Sebentar dulu, sebentar. Nih saya dikasih ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dulu bersyukur kepada Allah. Gimana caranya bersyukur kepada Allah? Ajak keluarga, ayo kita sholat. Ini kita udah dikasih rezeki. Itu salah satu cara aja. Habis sholat, ini kita dikasih rezeki. Apa yang mau kita lakuin sama rezeki? Mau dihabisin buat makan? Apa mau dimanfaatkan buat umatnya Nabi Muhammad juga? Nah, kita manfaatkan. Itu keadaan itu lebih baik. Berapa yang kita sisihkan? Sekian, sisihkan. Habis itu apa? Ayo kita senang-senang lah. Senang-senangnya mau ngapain? Main-main doang kah? Atau kita jalan-jalan? Jalan-jalan. Kemana? Ke Jawa Timur, ke Batu. Mau main-main sana, berlibur di sana. Boleh, boleh. Jalan. Di sana ada siapa? Ada saudara yang deket-deket. Bangil kan deket Pak sama Batu. Paling sejam. Ayo kita ini dulu apa? Jalin silaturahim dulu. Jalin silaturahim sebentar. Bawakan hadiah buat mereka. Banyak duit nih, baru dapat duit. Bawain silaturahim. Habis itu baru kita senang-senang. Segala macam.
pulang capek habis duit, nggak apa-apa. Yang penting tapi apa yang Allah kasih itu manfaatnya itu ada buat meningkatkan keimanan kita sama. Begitu juga kalau sakit. Kita dikasih sakit. Kenapa nih kita sakit? Makan saya kelewatan. Saya nggak memperhatikan orang kalau makan makan aja. Sembarangan jajannya. Sampai dia sakit. Ya sudah, istighfar sama Allah. Kemudian jangan mengeluh dengan penyakit itu. Kalau mau berobat, berobat. Itu hal yang baik untuk berobat. Cari kesembuhan. Tapi jangan pernah hilang Allah dari dalam hati kita. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Dikasih penyakit yang orang lain nggak pernah sakit dengan sakit itu. Sampai istrinya itu bilang, inti kan Nabi Allah, minta sama Allah. Nabi Ayub bilang, saya malu. Berapa tahun kita hidup? Sekian puluh tahun. Berapa lama saya sakit? 7 tahun. Mana nikmatnya yang lebih besar atau ujiannya itu yang lebih besar? Nikmatnya yang lebih besar. Ya sudah, bersabar. Ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Bukan ujiannya yang digarisbawahi, tapi dari Allahnya yang digarisbawahi. Ini rezekinya rezeki yang besar dari Allah, bukan rezeki besarnya yang digarisbawahi, tapi dari Allahnya yang digarisbawahi. Hadirkan hal-hal seperti itu. Luangkan waktu sebentar aja. 5 menit, 10 menit, kontemplasi, Pak. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.